Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matriks dan Ruang Vektor bersama saya, Galuh Wilujeng Saraswati. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya ingin melanjutkan video kita sebelumnya tentang perkalian dan transpose matriks. Jadi, pertemuan kali ini ada dua outline yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, jenis-jenis matriks khusus. Yang kedua, transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Ibu mulai dari jenis-jenis matriks khusus. Yang pertama ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah suatu matriks dengan banyak baris itu sama dengan banyak kolom. Jadi semisal ada suatu matriks ya, banyak barisnya, contoh ada 2 baris maka kolomnya juga ada 2 ya, sama-sama. Jadi semisal ada 3 kolom, maka ada 3 baris juga. Contoh di sini ada bujur sangkar. Pasti ya, matriks yang bujur sangkar bentuknya itu bujur sangkar atau persegi, di mana dia mempunyai sisi yang sama. Contoh di sini ada matriks bujur sangkar dengan ordonya 2 kali 2. Di sini matriks bujur sangkar ordo 3 kali 3, jadi ada 3 baris, ada 3 kolom, ada 2 baris, ada 2 kolom. Semisal ada 4 baris, juga ada 4 kolom, dan seterusnya. Disesuaikan dengan banyak baris sama dengan banyak kolomnya. Itu dinamakan matriks bujur sangkar. Kita lanjutkan ke matriks 0. Matriks 0, matriks yang semua elemennya adalah 0. Syarat-syaratnya, apabila A plus atau ditambah 0 sama dengan A, bila ukuran A sama dengan ukuran 0. A kali 0 sama dengan 0, 0 kali A sama dengan 0. Kalau syarat-syarat perkalian terpenuhi, ingat, syarat-syarat atau bila ukuran A sama dengan ukuran 0, penjumlahan dan pengurangan operasi matriks di pertemuan kita sebelumnya atau di video ibu sebelumnya itu sudah menjelaskan ya, penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan apabila mempunyai ordo yang sama atau ukurannya sama. Kalau syarat-syarat perkalian di sini A kali 0 sama dengan 0 atau 0 kali A sama dengan 0, syarat-syarat perkaliannya masih ingat kan ya? Kalau perkalian matriks berarti jumlah kolom matriks pertama harus sama seperti jumlah baris matriks kedua. Oke, di sini contohnya A sama dengan 0, 0, 0, di mana dia berordo berapa ini? 2 kali 2, karena ada 2 baris dan 2 kolom. Lanjut. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Contoh di sini ada diagonal dari kiri ke kanan. Selain ini, dia mempunyai apa? Elemennya 0. Contoh yang lain, diagonalnya dari kanan ke kiri. Jadi diagonal utama tuh bisa kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Selain itu 0. Kalau matriks identitas hampir mirip seperti matriks diagonal. Tetapi kalau matriks diagonal itu diagonal utamanya boleh bernilai selain 0 atau lebih daripada 0. Kalau matriks identitas diagonal utamanya itu bernilai 1. Tidak boleh yang lain. Bisa 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Karena diagonal utamanya kan sini 1, 1, 1. Atau yang dari kanan ke kiri 1, 1, 1. Selain itu 0. Sifat matriks identitas sama seperti operasi perkalian bilangan biasa dengan bilangan 1. Apabila matriks A dikalikan dengan matriks identitas, maka dia hasilnya akan A. Gitu ya. Ibu lanjutkan. Ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya sama dengan K. Di sini Ibu contohkan K sama dengan 2. Diingat-ingat matriks skalar adalah matriks diagonal ya. Kalau matriks diagonal pasti kita kaidahnya adalah diagonal utama dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Di mana dia berpatokan atau dia mempunyai nilai K sebagai nilai skalarnya. Contoh di sini adalah 2, makanya di sini diagonal utamanya semuanya 2. Semisal Ibu ganti 3, bisa juga, berarti kita akan ubah 2 ini menjadi 3. 3, 3, 3, gitu ya. Matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Ingat ya, diagonal utama ini, diagonal utama ya. Diagonal utama jangan lupa. Di atas diagonal utama berarti posisinya di sini. Ini semuanya 0. Selain diagonal utama, dia boleh bebas ya, selain 0 itu diperbolehkan.
Lanjut. Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini kebalikan dari matriks segitiga, maaf ya, ini bukan matriks segitiga atas lagi, tetapi matriks segitiga bawah. Oh iya, betul. Ini matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Betul ya? Bu yang salah. Jadi ini matriks segitiga atas. Ini matriks segitiga atas, kebalikan dari matriks segitiga bawah ya. Matriks 7 sangkar yang semua elemennya di bawah diagonal utama itu sama dengan 0. Sepertinya ini kebalik antara diagonal atas dan diagonal bawah. Ini bawah, ini atas. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Matriks simetris. Matriks simetris itu adalah matriks yang transposnya sama seperti dirinya sendiri. Jadi hasil dari transpos, A transpos adalah sama seperti A. Di sini ada 2, 5, 8, 5, 3, 9, 8, 9, 2. Kalau ditranspos, baris pertama kita tuliskan ke kolom. 2, 5, 8, jadi 2, 5, 8 dituliskan berdasarkan kolom ya. Baris kedua dituliskan berdasarkan kolom. 5, 3, 9, 892 ditulis berdasarkan kolom 892. Sama ya, tidak ada perubahan. Ini namanya matriks simetris. Matriks asimetris. Matriks asimetris adalah matriks yang transposnya atau hasil transposnya adalah negatifnya dari dari matriks A. Contoh di sini ada 0, -58, 5, 0, 9, 8, -90. Jadi ini baris pertama ditulis ke kolom pertama. 0, -8, 0, -5, -8, 0, -5, -8. 5, 0, 9, 5, 0, 9, 8, -90, 8, 90. Kita cek, coba ya. Ini kan hasil dari minusnya ini. Kalau ini dikali minus, hasilnya apa? 5 kan? Ini dikali minus, hasilnya apa? 8. Ini dikali minus, -5. Ini kali minus, tetap 0. Kali minus, -9 kali minus, -8, -9 kali minus, 9, 0 kali minus tetap 0. Jadi dia adalah hasil dari matriks A dikalikan dengan minus. Itu dinamakan matriks antisimetris. Kalau matriks inverse ini, Ibu memiliki pembahasan khusus untuk matriks inverse. Matriks inverse akan Ibu jelaskan setelah Ibu menjelaskan rank ya. Jadi matriks inverse kita keep dulu, kita simpan dulu. Kita tahu aja jika A dan B matriks bujur sangkar berordo n. Matriks bujur sangkar artinya jumlah barisnya sama seperti jumlah kolomnya. Dan berlaku A kali B sama dengan B kali A, maka dia hasilnya adalah matriks identitas. Begitu ya. Oke, ini materi yang penting pada pertemuan Ibu kali ini ya. Transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Diperhatikan untuk H ya. Ibu akan menyebut H terus ya di sini. H itu dia mewakili transformasi baris. Kalau K itu mewakili transformasi kolom. Untuk yang pertama, penukaran tempat baris ke I dan baris ke J ya. Baris ke I dan baris ke J ditulis HIJ. HIJ, H adalah transformasi baris. Jadi kita fokusnya melihatnya berdasarkan baris ya. Contoh di sini ada matriks A. Matriks A kita lakukan transformasi elementer menggunakan H13. Artinya H transformasi baris 13. Kita mengubah atau kita menukar baris pertama dengan baris ketiga. Kita cek baris pertama itu kan 102. Kita tukar posisinya menjadi ketiga. Dan yang pertama kita tukar dari ketiga menjadi yang pertama. Jadi yang kalau ditukar 102 ditukar menjadi 3. Jadi 102-nya di bawah, 421-nya berada di baris pertama. Begitu ya. Ingat-ingat H adalah transformasi baris. IJ. IJ ini adalah tempat penukarannya. Kalau seperti ini H13 berarti yang ditukar 1 dengan 3. Baris 1 dan baris dengan baris 3, maaf ya, baris 3 seperti ini, bukan ini ya, baris 3. Selanjutnya, penukaran tempat kolom ke I dan kolom ke J ditulis KIJ. Di mana di sini ada matriks A, kita lakukan transformasi elementer,
K23, berarti kita melakukan transformasi kolom di mana kita mengubah kolom ketiga dan kolom kedua. Ingat, kalau kita transformasi kolom, di sini ada K, berarti kita perspektifnya atau berpikirnya melihatnya kolom. Kolom 1, 2, 3. Nah, kolom 3 sama 2, berarti yang ditukar ini dan ini. Yang posisi kolom ketiga diubah menjadi kolom kedua, dari kolom kedua diubah posisi jadi kolom ketiga. Jadi 211 yang darinya 3 menjadi 2. 032 kolom kedua menjadi kolom ketiga. Sangat mudah sekali kan ya? Lanjut. Selanjutnya, di sini ada memperkalikan atau kali baris ke I dengan skalar lambda tidak sama dengan 0, ditulis H I lambda. Dengan lambda ini tidak boleh sama dengan 0. Ingat H itu apa? Baris. Kalau K, kolom ya. Di sini ada matriks A, maka di sini transformasi baris H1-3. Berarti kita fokusnya melihat apa nih? Baris pertama, kan H1 ya. Kita lakukan atau kita kalikan dengan skalarnya. Skalarnya berapa ini? Min 3. Berarti kita ambil baris pertama 102, kita kalikan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya 1 kali min 3 min 3, 0 kali min 3 0, 2 kali min 3 min 6. Nah, hasil min 3 0 min 6 ini kita letakkan di baris pertama. Menggantikan yang lama, yang 102 tadi kita ganti min 30 min 6 karena tadi dikalikan dengan skalarnya yakni min 3. Lanjut, memperkalikan kolom ke I dengan skalar lambda tidak boleh sama dengan 0, ditulis KI lambda. Ingat, lambda di sini tidak boleh sama dengan 0, jadi harus lebih dari 0. Jadi di sini ada matriks A, maka K2 min 3. Jadi kolom kedua, kita lihatnya kolom kedua, kita kalikan dengan lambdanya. Lambdanya berapa? Negatif 3. Jadi 0, 3, 2. 0, 3, 2, kita kalikan negatif 3. 0 kali negatif 3, 0. 3 kali min 3, min 9. 2 kali min 3, min 6. Hasilnya ini kita letakkan di kolom kedua, menggantikan 0, 3, 2. Jadi 0, min 9, min 6. Begitu ya. Sangat mudah lagi di sini ya. Lanjut. Oke, mulai di sini ini mulai sulit ya. Selanjutnya menambah baris ke I dengan lambda kali baris ke J. Ditulis HIJ lambda ya. Misal di sini ada matriks A, kita lakukan transformasi H13 dengan lambdanya 2, artinya kita H13. Ingat ya, transformasi baris H13, otomatis kita fokusnya ke baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama kita tulis terlebih dahulu di depan ya. 102, 102, 102. Setelah itu 421. 421 kan yang ketiga, baris ketiga 421. Setelah itu baris ketiganya ini kita kalikan dengan lambdanya. Lambdanya berapa? 2. Jadi 1 plus 4 kali 2 sama dengan 9. 0 tambah 2 kali 2 sama dengan 4. 2 tambah 1 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya ini kita letakkan di baris yang pertama sekali di sini. Kalau di sini baris 13, otomatis kita meletakkannya di baris pertama. 944. Hasilnya ini diletakkan di baris pertama. Bu, semisal di sini 2, Bu. Berarti otomatis di sini gantinya 2. Berarti 231. 231. Setelah itu hasilnya diletakkan di baris kedua. Begitu ya, karena di sini yang awal adalah 2. Lanjut, untuk kolom ya sama. Perspektifnya sama ya, caranya itu sama, hanya mengubah yang tadi transformasi baris
sekarang menjadi transformasi kolom. Jadi melihatnya kolom. K1, 3 berarti kolom pertama dan kolom ketiga. Kolom pertama ditulis dulu 1, 2, 4. Kolom ketiga 2, 1, 1. Dikalikan dengan lambdanya 2. 2, 2, 2. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Hasilnya ini sama ya, diletakkan di yang depan. Karena di sini depannya 1, berarti diletakkan di 1. Ada 5, 4, 6. Kita lanjut. Oke, kalau yang di sini menambah lambda 1 baris ke I dengan lambda 2 baris ke J, ditulis HI lambda 1 lambda I, maaf, dikali J lambda J ini ya. Contoh di sini ada matriks A dilakukan transformasi H2 dengan lambda itu min 1, 1, 1. Jadi yang pertama, baris kedua, kita melihatnya ya, baris kedua dikalikan dengan negatif 1, dan baris ke-1 dikalikan dengan 1. Hasilnya nanti diletakkan di yang paling, ya, yang paling depan. Karena di sini paling depan 2, jadi diletakkan yang 2. Negatif 1, negatif 3, 1. Ya, oke. Ibu jelaskan. Di sini baris 2. Baris 2 berarti 2, 3, 1. 2, 3, 1. Nilai lambdanya berapa? Negatif 1. Dikalikan negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ditambah baris pertama. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Dikalikan 1, 1, 1, 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Diletakkan yang depan. Sama halnya dengan K. K sama, hanya dilihatnya itu berbeda karena tadi transformasinya H itu baris, K ini kolom, berarti lihatnya berdasarkan kolom. Kolom kedua 032 dikalikan lambdanya negatif 1, kolom ke-1 124 dikalikan dengan lambdanya 1. Hasilnya kita letakkan di paling depan, yakni yang 2. Berarti yang kedua, kolom kedua ini ya, jadinya 1, negatif 1, 2. Hasilnya ini diletakkan di kolom kedua. Yang paling depan di sini letaknya yang paling depan. Kalau K-nya 3 ini, Bu, berarti diletakkannya di mana? 3. Begitu ya. Oke, untuk kuis di sini Ibu mempunyai 4 soal ya yang harus kalian kerjakan, di mana ada ada matriks A, B, dan C, di mana matriks B-nya di sini ada elemen-elemennya berupa huruf A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E pada matriks B ini silakan diganti menggunakan 5 digit NIM Anda paling belakang. Contoh semisal di sini ada A11 2012. Nah, ini A, B, C, D, E ini kan biasanya NIM Anda. Bisa diubah misalnya 07227, berarti A-nya 0, B-nya 7, C-nya 2, D-nya 2, E-nya 7. Jadi disesuaikan dengan NIM Anda masing-masing. Untuk kuis nanti akan Ibu infokan di Kulino ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Bye-bye.